Iya. Terus ada kendala apa Mas selama ini di sana itu? Ada Pak, kalau kendala sih lebih ke masalah finansial. Mereka punya niat itu, mereka kan sudah tahu apa itu eco-racing karena dari media online itu kan. Tapi mereka, kondisi di Lampung saat ini itu sedang paceklik luar biasa. Jadi termasuk panennya juga ini. Jadi secara finansial mereka agak kesulitan juga untuk bergabung di eco-racing. Padahal mereka punya niatan yang cukup besar sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau itu kan berarti ngadepi orang-orang yang kondisi tidak punya uang itu sebenarnya ya mudah saja sih sebenarnya. Kenapa mudah? Karena yang penting asalkan kita bisa menggali impiannya, orang nggak punya uang itu dia akan berusaha bagaimana punya uang kan. Saya sering contohkan yang itu di seminar-seminar kan saya juga sering contohkan ya. Jadi ada orang misalnya nih, saya punya emas 10 gram. Orang tahu emas 10 gram itu sekarang harganya berapa? Sekarang kalau 700.000 berarti 7 juta. Saya mau jual 1,5 juta. Mungkin yang saya tawari nggak punya uang, tapi saya beri waktu sampai besok jam 10 pagi misalnya. Maka orang yang tahu emas itu harganya 7 juta, pasti dia meskipun nggak punya uang, dia akan berusaha bagaimana dia punya uang. Kenapa? Karena dia tahu emas itu harganya 7 juta. Maka mungkin dia punya motor pun, kalau perlu motornya dijual dulu. Iya. Mungkin dia punya apa yang dia punya, dia jual dulu. Bahkan kalau nggak ada yang bisa dijual pun, dia akan pinjam kepada orang lain. Pinjam uang untuk apa? Untuk beli emasnya itu, karena yakin kalau itu dijual dapat untung. Kan itu ya. Selisihnya berapa? 5,5 juta. Bayangin cuma selisih 5,5 juta pun orang wah berjuangnya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ngerti emas itu harganya 7 juta. Maka kemudian ketika kita ketemu orang yang kita tawari tapi masih belum mau, alasannya nggak punya uang, itu sebenarnya karena mereka belum betul-betul menemukan sebenarnya apa yang dia kejar, ataupun dia belum menemukan sebenarnya potensi yang ada di dalam bisnis ini, atau mungkin juga dia belum yakin bahwa dia bisa mendapatkan apa yang ada potensi di dalam bisnis ini. Bayangin cuma 1,5 juta dia jalanin terus saja bisa dapat 1,6 miliar. Bukan hanya 7 juta loh ya, berarti ini jauh nilainya sebenarnya jauh lebih besar. Tapi mereka kenapa alasannya hanya berhenti tidak punya uang? Karena kita belum bisa menggali impiannya. Maka apa yang kita lakukan ketika kita ketemu orang yang masih punya banyak alasan seperti itu, gali impiannya ya. Kira-kira ditanya pengen nggak nih, nah, kalau dia masih punya utang cepat lunas utangnya tahun ini. Pengen nggak bisa dapat motor, mobil, rumah, kapan itu? Pengen punya mobil nggak? Pengen, kapan akan terwujud dan sebagainya. Nah kemudian kita kasih gambaran bagaimana cara kerjanya ya, dengan yang biasa saya jelaskan itu dengan cara kerja malas saja ya, dalam 1 tahun bisa dapat motor, mobil dan rumah. Nah dan 1,5 juta itu bukan uang yang hilang, itu 1,5 juta itu kita akan dapat produk. Maka kalau anggaplah ini uang itu uang pinjaman, produknya cepat dijual saja, nilainya sudah lebih dari yang 1,5, sehingga dia bisa kembalikan uang pinjamannya dari apa? Dari penjualan produknya itu tadi. Tapi sementara itu setelah kita terdaftar di situ kan kita punya potensi untuk mengejarkan bisnisnya, punya potensi untuk bisa lunasi utangnya, punya motor, punya mobil, punya rumah, kan gitu. Nah maka yang paling utama sebenarnya ketika orang masih ketemu orang banyak alasan, kita coba gali apa impiannya. Sebenarnya pengen nggak sih lunas utangnya? Pengen nggak sih punya mobil? Kapan mau diwujudkan? Kita harus tanya seperti itu supaya apa? Dia betul-betul terbangun iya. Ternyata untuk mewujudkan impian itu mudah, dan modal 1,5 juta itu modal yang sebenarnya sangat kecil ya, sangat kecil. Maka pasti kalau orang tahu potensinya dan yakin ada keyakinan untuk mendapatkannya, maka dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan, meskipun kondisinya saat itu belum punya uang. Banyak contohnya ya, jadi banyak contohnya orang-orang yang saat memulai itu sebenarnya tidak punya uang, banyak sekali. Kita sebutlah, anggaplah Pak Rudianto yang dari Jambi, Ustadz Jatsu, Bu Novirate, itu orang yang saat memulai nggak punya uang, tetapi beliau-beliau ini mereka ini sangat ngerti potensi rezekinya dan ada keyakinan yang kuat di dalam dirinya untuk bisa mewujudkannya.
maka meskipun saat itu tidak punya uang, tetap saja berjuang bagaimana punya uang. Akhirnya ada yang jual apa yang dia punya, ada yang malah pinjam dari orang lain. Ya, tapi apa hasilnya? Luar biasa. Pak Rudi 17 bulan sudah dapat motor, mobil, bahkan dapat rumah ya. Rumahnya insya Allah sebelum Lebaran sudah selesai. Bu Novirate sudah rumahnya juga sudah 5 miliaran harganya sekarang ya, yang dia bisa beli. Kemudian Ustadz Ojatsu baru beli rumah cash 1,3 miliar. Padahal saat memulai belum punya uang. Ya, jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menggali impian mereka, kita berikan contoh-contoh dari mereka-mereka yang sudah sukses, yang berhasil di usaha ini, ketika mereka juga sedang waktu memulainya juga nggak punya uang. Gali impiannya, sebenarnya kan gitu. Ya, nah memang itu perlu perlahan, ngomongnya jangan dipaksa, didesak untuk dia keluarin duit, tapi digali dulu impiannya. Usaha ini sangat mudah, kerjanya cuma begini, kerja orang malas saja bisa setahun bisa wujudkan impian itu. Nah insya Allah kalau kita bisa menggali impiannya, membangkitkan impian-impian yang ada di dalam dirinya, maka pasti 1,5 itu dia akan perjuangkan. Dan 1,5 bukan untuk daftar, tapi 1,5 untuk beli produk. Ya memang perlu waktu membangun impian itu kan nggak serta merta orang langsung harus dibuatkan. Ya perlu persuasif lah.